juga kan udah tahu karena udah dikasih tahu nih sama anak-anak kos yang lain tentang gangguan tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jelajah Misteri. Makasih udah mengklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian juga bisa support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk dapat notif setiap kita update video baru ya. Dan buat kalian yang ingin berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Jadi ya udahlah, malam itu Bang Ipan ya biasa aja nih. Singkat cerita, besok paginya mereka ketemu nih sama-sama di depan kamar mandi, pengen ngantri buat mandi. Dan si Bang Ipan cerita juga nih dengar kegiatan di dapur semalam. Kebetulan tuh pas mereka lagi ngantri, ya kayak biasa lah ada gangguan orang yang lagi mandi di dalam. Padahal nggak ada, orang mereka semua 8 lagi ngantri di depan pintu kamar mandi. Kebetulan juga situasi kayak gitu, anak kos yang lain seperti Cakra dan teman-temannya udah ngasih tau lah ini ke Bang Ipan. Oh iya, kalau kayak gini berarti abang mesti ketok 3 kali pintu kamar mandinya. Ya udahlah bang, ketok aja sekalian sambil kenalan gitu. Dan akhirnya si Bang Ipan ini ngetok lah pintu kamar mandinya itu sebanyak 3 kali. Benar saja pintunya kebuka. Ya udah tuh semua berjalan normal kayak biasa sampai akhirnya udah 2 minggu si Bang Ipan ini ngekos di situ. Tiba-tiba ibu kosannya itu akhirnya balik ke rumah ini. Jadi ibu kosannya itu sebenarnya tinggal nggak jauh dari kosan mereka. Cuma dari semenjak si Cakra masuk itu udah sekitar 6 bulan sampai akhirnya si Bang Ipan ini masuk. Ibu kosannya itu nggak pernah kelihatan gitu. Cuma pernah kelihatan waktu si ibu kosannya itu ngantar si Cakra dan teman-temannya buat room tour kosan itu. Habis itu nggak pernah kelihatan lagi. Udah setengah tahun lamanya dan baru muncul lagi setelah 2 minggu Bang Ipan ini ngekos di situ. Terus nggak lama setelah itu tiba-tiba aja nih ibu kosannya itu ngadain hajatan besar-besaran gitulah. Tapi kok anehnya ini hajatan besar-besaran itu ya yang diundang kok cuma mereka anak-anak kosan yang 8 itu. Kayak warga-warga di sini tuh orang lain tuh bahkan nggak ada sama sekali yang kelihatan di hajatan itu. Benar-benar cuma anak kosannya aja. Akhirnya di situ mereka makan di hajatan itu. Pokoknya lengkap banget. Ada ayam, semur, ikan, dan juga ada daging bakar. Pokoknya banyak banget deh. Jadi di situ mereka nggak mikir hal-hal yang buruk ya. Mereka tuh langsung pada bungkus makanannya buat makan di kos. Habis itu setelah selesai mereka berbaliklah ke kosannya masing-masing. Nah sesampainya di kosan itu, makanan yang mereka bungkus dari hajatan itu mereka simpan di kulkas. Niatnya buat dipanasin besok pagi untuk bekal ke kampus. Habis itu udahlah nih kayak biasa mereka bersih-bersih terus akhirnya tidur. Sampai akhirnya pas mereka semua udah tertidur, nah keanehan pun mulai dialami sama si Cakra. Jadi si Cakra itu mimpi kalau dia tuh ngulang kegiatannya itu kayak semacam dijapu gitu. Ya gitulah. Dan anehnya di dalam mimpi itu si Cakra ini sadar kalau dia itu lagi ngelakuin kegiatan ini tuh sebelumnya. Akhirnya dia pun juga bingung. Lah kok ulang lagi ini kegiatan? Perasaan tadi aku udah ngulangin kegiatan ini. Nah di situ si Cakra nggak mau ambil pusing ya. Akhirnya tuh dia tetap ngelakuin hal yang biasa dia lakuin sebelum tidur. Di situ akhirnya dia buka baju karena kebiasaan si Cakra tiap dia mau tidur itu selalu buka baju. Akhirnya dia tidur dengan kondisi bertelanjang dada nih, mohon maaf. Dan nggak lama setelah kejadian itu tiba-tiba aja kedengaran suara orang ngetok-ngetok pintu. Di situ si Cakra kaget, tapi dia nggak ngejawab sama sekali. Kenapa si Cakra ini nggak ngejawab sama sekali ketukan pintu itu? Karena menurut si Cakra itu ketukannya kayak orang gedor-gedor sampai nendang-nendang pintu gitu. Jadi bukan kayak ngetok-ngetok biasa. Akhirnya di situ Cakra cuma bisa diam sambil nahan napas dan dia masuk ke dalam lemari untuk bersembunyi. Dan gak lama setelah itu dengarlah Cakra suara pintu kamarnya kebuka. Dan bisa kalian tebak apa yang terjadi dari dalam lemari ini. Tempat si Cakra ini bersembunyi, dia mendengar suara langkah kaki yang berat melangkah masuk perlahan ke dalam kamarnya. Dengan dengusan nafas yang berat, tapi di posisi itu si Cakra gak bisa nih ngeliat sosok makhluk tersebut.
karena dia kan di dalam lemari itu, jadi dia nggak berani tuh ngintip-ngintip keluar karena udah ketakutan banget. Sampai akhirnya dia ngedengar sosok itu ngomong gini, "Di mana yang satunya lagi?" Katanya si Cakra itu. Benar-benar udah nggak tahu kalau itu orang atau apalah bentukannya di luar itu. Pokoknya dia cuma bisa nahan napas sambil berdoa, "Ya Tuhan, ini bangunin dong cepetan, kalau emang ini beneran mimpi." Sampai akhirnya si Cakra udah nggak tahu itu udah berapa lama, udah ngerasa pokoknya lama banget dia di dalam lemari itu. Makhluk itu tuh cuma jalan-jalan doang ngiterin kamarnya si Cakra. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba suasana berubah menjadi hening. Sehening-heningnya, saking heningnya nih, bahkan si Cakra sendiri tuh nggak bisa dengar detak jantungnya sendiri. Nah pokoknya sekitar 10 menitan deh suasana hening kayak gitu. Di situ si Cakra tetap nggak berani keluar. Bahkan si Cakra pengen tetap di dalam lemari itu sampai benar-benar ada azan subuh. Di tengah keheningan sambil si Cakra mikir, dia itu pengen kebangun di azan subuh. Tuh tiba-tiba dengar makhluk itu teriak nyaring banget. Dia bilang gini, "Mana yang satunya? Mana yang satunya lagi?" Wah pokoknya di situ si Cakra benar-benar udah gak karuan banget. Dia udah benar-benar ketakutan banget, mau nangis dan gak bisa teriak juga. Pokoknya di seluruh badannya itu udah kaku banget deh. Di situ di dalam hatinya si Cakra cuma bisa doa dan doa minta sama Allah supaya dilindungin. Terus nggak lama setelah itu tiba-tiba si Cakra dengar suara kaki makhluk ini yang udah berjalan keluar. Dia pokoknya udah berjalan ngejauh dari kamar si Cakra. Terus pas suara langkah kaki itu udah jauh,